Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya anak-anak, pada masa pandemi COVID ini, Ibu selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan, cara menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Ya anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat diterima dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Anissa Septriani dengan materi aritmatika sosial, khususnya untuk kelas 7 di semester 2 ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ibu mengharapkan setelah proses pembelajaran ini, siswa dapat menentukan harga jual dan harga beli. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan besar rabat, diskon, bruto, tara, dan neto. Ya, di dalam aritmatika sosial ini terdiri dari materinya. Yang pertama ada harga pembelian dan harga penjualan. Yang kedua ada untung dan rugi. Yang ketiga rabat atau diskon. Yang keempat bruto, neto, dan tara. Yang kelima ada bunga tunggal. Dan yang keenam ada pajak. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama harga pembelian dan harga penjualan. Yang kedua ada untung dan rugi. Yang ketiga ada rabat atau diskon. Yang keempat bruto, neto, dan tara. Ya, langsung aja anak-anak masuk ke materi. Di sini ada harga pembelian dan harga penjualan. Dalam kegiatan jual beli itu pasti ada yang namanya penjual dan pembeli. Jika kita ingin mendapatkan suatu barang yang kita inginkan, maka harus adanya pertukaran antara, jadi misalkan gini, misalkan kita mengharapkan suatu barang, misalkan kita mau sayuran. Nah, penjual memberikan sayuran kepada kita, lalu kita harus memberikan uang kepada si penjualnya. Itu yang dinamakan penjualan dan pembelian. Nah, di dalam penjual ini dia belanja dari agen-agen atau grosir-grosir agar dia tuh mendapatkan keuntungan, mengharapkan keuntungan. Namun di dalam pembelian atau penjualan ini pasti ada yang namanya kerugian juga. Jadi harga pembelian dan harga penjualan ini kita sangkut paut dengan yang namanya untung dan rugi. Langsung saja ya ke contohnya. Pada contoh yang pertama, Ibu memiliki peristiwa Jamal membeli sebuah kaos kaki dengan harga 10.000. Lalu Jamal menjual kembali kaos kaki tersebut dengan harga 15.000. Kira-kira nih anak-anak, Jamal ini mengalami keuntungan atau kerugian ya? Yuk kita lihat pembahasannya. Dari contoh yang pertama, kita mau tahu nih untung atau rugi yang dialami oleh Jamal, kita harus tahu dulu perbandingan harga beli dan harga jualnya. Caranya itu gini. Yang pertama, tadi diketahui harga belinya adalah 10.000. Lalu harga jualnya adalah 15.000. Dari keduanya kita kurangi atau kita kurangkan harga beli terhadap harga jual. Maka didapatkan harga jualnya 15.000 dikurangi 10.000 sehingga didapatkan 5.000. Dengan kata lain, Jamal mengalami Jamal mengalami keuntungan. Nah, kenapa nih bisa dibilang untung? Karena harga beli lebih kecil daripada harga jual. Jadi bisa dikatakan untung itu jika harga beli lebih kecil daripada harga jual. Yuk kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada Lydia membeli kaos kaki. Sama-sama membeli kaos kaki nih, tapi harganya berbeda. Lydia membeli kaos kaki dengan harga 20.000. Lalu Lydia menjual lagi harga kaos kakinya dengan harga 12.000. Nah, Lydia kira-kira mengalami apa ya? Kerugian atau keuntungan? Kita lihat. Ingat, kalau mau tahu rugi atau untung, kita harus tahu perbandingannya dulu. Yang pertama, harga belinya 20.000.
Lalu harga jualnya 12.000. Kita kurangkan harga beli terhadap harga jual, maka didapatkan harga belinya 20.000 dikurangi harga jualnya 12.000, maka didapat 8.000. Nah, 8.000 ini dengan kata lain Lydia mengalami, ya benar, mengalami kerugian atau rugi. Kenapa demikian? Kenapa Lydia mengalami kerugian? Karena harga beli lebih besar daripada harga jual. Ya, jadi kalau misalkan dikatakan rugi itu apabila harga belinya lebih besar daripada harga jual. Nah, dari dua contoh itu kita dapat menyimpulkan bahwa untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kenapa harga jual dulu? Karena harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Sehingga untung itu bisa dikatakan untung, sekali lagi ya, bisa dikatakan untung jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Yang kedua, rugi. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Kenapa harga beli dulu yang ditulis? Karena rugi itu harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Nah, sehingga harga belinya itu yang di awal dikurangi harga jual. Nah, dari untung dan rugi ini kita bisa nyatakan untung dan rugi dalam persentase. Persentase untung dan rugi ini dihitung dengan membandingkan harga belinya. Caranya persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Begitu juga dengan yang rugi. Persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ya anak-anak, itulah materi dari harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Selanjutnya kita masuk ke rabat atau diskon. Nah, sebelum Ibu masuk ke materinya nih, kalian pasti tahu yang namanya diskon. Diskon itu biasanya ada di mall-mall ya, yang biasanya ada baju, tas, segala macam, itu biasanya ada diskon 70%, 50%. Nah, kita tapi banyak yang belum tahu nih cara perhitungannya bagaimana sih Bu, untuk harga yang dibayarnya tuh berapa sih Bu? Nah, caranya seperti ini. Kita langsung lihat ke contoh ya. Contoh yang pertama. Ani membeli tas seharga Rp120.000. Namun, dari toko memberikan diskon sebesar 20%. Berapakah yang harus Ani bayar? Ya, yang pertama kalian harus tahu dulu apa yang diketahui dari soalnya. Yang diketahui adalah harga semula. Harga semula itu harga tasnya ya. Harga tasnya adalah Rp120.000. Terus ada persen diskonnya. Diskonnya berapa nih? 20%. Yang ditanya adalah harga yang harus dibayar. Caranya, sebelum mencari harga yang harus dibayar, kita harus tahu dulu nih harga potongannya berapa ya. Cara mencari potongan harganya yaitu 20% dikali 120.000. 20%-nya adalah diskon, 120.000-nya adalah harga semula. Nah, 20% ini kita bisa rubah menjadi pecahan yaitu 20 dibagi 100 dikali 120.000. Nah, yang 100 dengan 120.000-nya kita bagi sehingga nolnya hilang 2. Yang 100 hilang 2, yang 120.000 juga hilang 2. Sehingga sisanya tinggal 20 dikali 1.200. Sehingga hasilnya adalah 24.000. Nah, ini belum selesai ya anak-anak. Ini baru potongan harganya saja. Terus bagaimana nih Bu kalau misalkan nyari yang harga yang harus dibayar? Ya, jadi caranya itu 120.000 itu harga awal atau harga tasnya sebelum diskon, dikurangi potongan harga. Potongan harga itu setelah didiskonnya 24.000. Sehingga Hani harus membayar 96.000. Kira-kira gitu anak-anak untuk materi yang diskonnya. Sehingga dari contoh soal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa mencari harga yang harus dibayar itu kita harus mencari dulu potongan harganya dengan cara diskonnya berapa, persen ya, dalam persen, dikali harga awal, terus dari situ kita baru bisa mencari harga yang dibayar sama dengan harga awal dikurangi potongan harga. Nah, selain mencari harga yang dibayar, kita juga bisa nih mencari yang namanya persentase diskonnya. Misalkan biasanya ada toko yang memberikan potongan 20.000. Nah, potongan 20.000 itu kita nggak tahu berapa persen. Caranya gampang. Tinggal persentase diskon sama dengan besar diskonnya. Tadi kan 20.000 dibagi harga semulanya, harga yang terteranya berapa, dikali 100%. Itu untuk mencari persentase diskon. Ya, anak-anak, mudah-mudahan sampai materi ini kalian bisa memahami ya. Nanti kalau misalkan belum paham, terus melihat videonya.
Lanjut ya anak-anak, kita masuk ke materi bruto, neto, dan tara. Nah, untuk bruto, neto, dan tara, Ibu rasa kalian tidak asing karena sering melihat di kemasan-kemasan kayak makanan, minuman, segala macam. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih bruto? Bruto itu berat kotor. Berat kotor yang terdiri dari berat kemasan dan berat dari barangnya tersebut. Kalau tara itu berat kemasannya saja. Nah, sedangkan neto itu berat barangnya, berat yang ada di dalamnya. Nah, ini Ibu punya contohnya kotak teh poci. Nah, teh poci ini ada barang dan kotaknya. Nah, itu namanya bruto. Kalau tara itu hanya kotaknya saja. Neto, nah itu hanya barangnya saja yang ada di dalamnya. Lanjut ya ke contoh biar lebih paham. Contohnya di sini Ibu memiliki beras. Berasnya itu dari gambar beras ini diketahui brutonya 15 kg dan netonya adalah 14,99 kg. Yang ditanyakan adalah berapa taranya? Dirubah menjadi gram. Taranya, cara mencari tara. Tara sama dengan bruto dikurangi neto atau 15 kg dikurangi 14,99 kg. Nah, sehingga didapat 0,01 kg. Dari kilogram ini kita rubah menjadi gram, yaitu jadinya 0,01 kg dikali 1000, karena kalau ke gram itu turunnya 1000. Sehingga didapat 10 gram. Ingat ya anak-anak, tara itu bungkusnya, kemasannya. Jadi dia berat kemasannya adalah 10 gram. Netonya 14,99 kg. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah bruto, yaitu 15 kg. Nah, dari contoh soal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bruto adalah berat kotor yang terdiri dari berat bersih atau yang dinamakan neto, dan berat kemasan yang biasa disebut dengan tara. Rumusnya yaitu bruto sama dengan neto ditambah tara. Nah, untuk netonya, neto sama dengan bruto dikurangi tara. Dan yang ketiganya itu ada tara. Tara sama dengan bruto dikurangi neto. Nah, ingat ya anak-anak, yang dijumlahkan itu hanya untuk mencari bruto. Sisanya itu dikurangi. Dikurangi dari bruto dikurangi yang diketahuinya apa. Itu ya anak-anak. Ya, anak-anak, untuk materi hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima. Jika masih ada yang kurang bisa dilihat lagi video yang sebelum-sebelumnya, dilihat lagi, dilihat terus agar kalian paham. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.